Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir atas diri kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit tentang ceramah yang rasis dari Tengku Zulkarnain, ya, apa yang dia sampaikan. Tentu teman-teman juga sudah melihat videonya, namun kita perlu sampaikan ini supaya ini menjadi pelajaran bagi kita warga Indonesia. Jangan sampai kita selalu dalam tanda kutip menyampaikan sesuatu yang berbau rasis, ya. Ini diduga bahwa Tengku Zulkarnain ini mengadu domba antara suku Sumatera dan suku Jawa, ya. Apa yang dia sampaikan, mari kita ulas, guys, ya. Tetap untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling membangun satu sama lain. Guys, seperti apa yang teman-teman mungkin sudah ketahui dan sudah lihat bagaimana video ceramahnya Tengku Zulkarnain di Twitter, ya, bagaimana dia membandingkan ceramahnya Ustadz Jawa dan Ustadz Sumatera yang diperagakan oleh dirinya sendiri, ya. Kenapa orang Jawa berjalan mundur, ya, ini yang tidak diketahui oleh Tengku Zulkarnain, ya. Ada Jawa harusnya dia pelajari dulu, dan kenapa keris ada di belakang, ya. Kenapa orang Jawa itu berjalan mundur, ya, itu karena menghormati tuan rumah, ya, menghormati tuan rumah. Kemudian keris ada di belakang itu karena orang Jawa ingin selalu menyelesaikan masalah dengan damai, yaitu dengan mufakat dulu, ya. Tapi bukan berarti kita tidak berani menghadapi itu, ya, guys, ya. Itu yang perlu diketahui oleh Ustadz Zulkarnain, ya. Bahkan dia mengatakan begini, aku dengan gaya medanku tak senang kau, kita selesaikan di luar. Ini kata-kata tantangan, ya, guys, ya. Ini nggak baik, ya. Ustadz itu kan tujuannya memberikan ceramah yang memberi rasa adem ayem pada umatnya, ya. Dan ini ditanggapin, guys, ya, ditanggapin oleh Mas Edi, ya. Begini, ya. Kepada yang terhormat saudara Ustadz Tengku Zul, untuk membuktikan bahwa suku Jawa tidak seperti hinaan Anda ini, maka saya menantang Anda untuk bertikam keris dalam satu karung sampai salah satu di antara kita ada yang mati, ya. Ini pernah ada film, kalau teman-teman melihat film Satu Sarung itu, ya, itu perkelahian dalam satu sarung, ya. Ini supaya teman-teman paham, ya, ini ada Bugis itu, ya, dalam satu karung bertarung dalam satu sarung, kemudian sampai salah satu diantaranya menyerah, ya. Dan itu yang ditantangkan oleh Edi Santri, ya, di akun Twitternya. Kapan waktu dan tempatnya sebutkan saja, ya. Edi juga meminta Tengku Zulkarnain untuk menyatakan permohonan maaf atas video itu. Dia pun berencana memvolisikan Tengku Zulkarnain, ya. Dia mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Secara pribadi sebagai manusia asli suku Jawa, hari ini insya Allah saya melaporkan saudara Tengku Zulkarnain ke polisi terkait ucapan rasisnya. Jika ada yang berani menuduh saya telah mengkriminalisasi ulama, maka saya siap berhadapan dengan orang tersebut, tulis Edi, ya. Nah, ini tentu pernyataan dari Tengku Zulkarnain dalam ceramahnya ini dinilai banyak kalangan, ya. Bahkan ini menjadi trending topik bahwa Tengku Zulkarnain itu suka menyebarkan hoax, ya. Ini yang membuat warga net menjadi sedikit geram, ya, terhadap pernyataan, ya. Bahkan dalam pernyataannya Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'anas Alaidib menilai ceramah tersebut telah membangun rasa permusuhan dan berpotensi masuk ranah hukum,
ya. Ini Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'anas Alaidit. Ya, dia mengatakan begini, indikasi pidana oleh Ustadz Tengku Zul tergambar dalam ceramah itu, membangun rasa permusuhan antara etnis Jawa dan Sumatera. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 40/2008 pasal 156 ya dan pasal 156 KUHP ini bukan delik aduan, bisa diproses tanpa laporan. Kita lihat perkembangannya. Kalau tidak, terpaksa harus ada pihak yang inisiatif buat laporan. Nah, yang inisiatif buat laporan tadi adalah Mas Edi Santri tadi, ya guys ya. Dari pelajaran ini kita bisa ngambil hikmahnya bahwa sebagai pemuka agama, apapun agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sebaiknya menyampaikan ceramah-ceramah yang baik ya. Semua agama yang diakui oleh Indonesia ya, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen ya, Konghucu maupun aliran kepercayaan dalam menyampaikan kebenaran yang dia berikan kepada umatnya itu sebaiknya memberikan ceramah-ceramah yang membuat tentram umat maupun masyarakat ya. Kalau kayak gini kan tadi Ketua Cyber Indonesia berpotensi ya, mengatakan potensi ada perpecahan antara suku Jawa dan Sumatera. Ini kan tidak baik ya guys ya. Marilah kita berpikir bijak supaya para pemuka agama ini memberikan masukan-masukan yang baik ya. Tidak hanya sekedar ceramah menyenangkan orang, bikin orang tertawa-ketawa ya kan. Lihat videonya ya, lihat videonya Tengku Zulkarnain ketika menyampaikan itu kan banyak orang ketawa-ketawa ya. Ini yang bukan itu tujuan ceramah ya, tidak harus membuat orang ketawa, tapi yang benar adalah menyampaikan ceramah yang bisa memberikan kelegaan kepada umatnya ya, yang bisa memberikan gambaran yang baik kepada umatnya bahwa agama yang dia peluk itu adalah agama yang baik, mengandung pelas asih ya, kemudian ada harapan untuk mencapai surga ya. Itu saya kira yang perlu kita sampaikan guys, yang kita bahas, kita ulas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain tidak dilakukan oleh pemuka-pemuka agama yang lain ya. Biarlah kalau ini menjadi ranah hukum ya, biarlah pihak kepolisian yang akan memprosesnya ya. Seperti yang disampaikan Ketua Cyber tadi, ini bukan delik aduan, tapi kalau ditunggu tidak ada, maka laporan dari Mas Edi Santri tadi saya kira bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Terima kasih guys, damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera untuk kita semua. Indonesia, NKRI, harga mati. Amin.